Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gua Rahasia dan masih bersama bapak gua, Bapak Asri. Dan kali ini kembali lagi di segmen review mainan kita, yaitu koleksi kita sendiri dan apa nih yang bakal kita review di video kali ini. Oke. Jadi kali ini saya punya koleksi. Ini koleksi punya bokap gua ya teman-teman. Koleksi figur ini yang ya mungkin nggak semuanya ini ya kenal, apalagi yang Gen Z ini. Itu karena nih ngomong latar belakangnya jauh di tahun 70-an lah ini. Ini tayang tahun 70-an nih. Tahun 74 ini. Jadi ini adalah anime atau film animasi. Oh, ini anime ya? Iya, Anime. animasi yang asalnya dari Jepang. Si pembuatnya atau si apa namanya tuh? Penulisnya. Penulisnya itu adalah Go Nagai. Ini basicnya dari komik dulu. Komik dulu, berarti dari manga dulu Dari, ya. karangannya Go Nagai. Nah, ini cukup unik karena di ceritanya itu kita tahu bahwa Jepang itu kan seneng bikin Robot. animasi, komik dan animasi yang bertemakan robot, super robot, Ya, atau kalau di sana namanya mecha kan, gitu. mecha. Nah, ini adalah salah satu mecha dari Go Nagai. Masih banyak yang lain selain ini. Ini adalah Getter Robo. Get Robo. Getter Robo ini konsepnya adalah 3 unit mecha yang bentuknya pesawat. Itu bisa bergabung menjadi satu, dan ini uniknya adalah anime pertama yang menggabungkan mecha-mecha tersebut. Oh gitu. Ini kayak Super Sentai. Iya, kayak gitu. Kayak Super Sentai ya? Jadi dia ada 3 pesawat yang bisa berubah menjadi 3 macam robot. Ya, ini yang pertama. Ya, ini namanya siapa ini? Ini Getter One. Getter One. Nah, Getter One ini, Getter Two, Getter 2. Yang ini Getter 3. Nah, Getter 3 nih. Nah, jadi masing-masing punya kelebihannya masing-masing nih. Kenapa bisa berubah-berubah begitu? Ya. Gitu. Ini kalau ini bentukannya robot ya, robot. Jadi ini robot apa? Robot apa sih ya, robot aja, nggak ada apanya gitu. Jadi bentuknya memang robot, super robot aja. Jadi dia ini yang otaknya lah, atau yang nomor satunya lah, kan, kepalanya gitu. Kepalanya. Jadi dia dipilotin sama pilot yang paling paling berani, paling paling kuat mungkin ya. Gitu. Jadi dikasih di nomor 1 dia. Oke. Nah, itu dari dia nyetirin pesawatnya namanya Eagle. Jadi ini asalnya Getter 1 ini, Getter One ini dari Eagle sebagai pimpinannya. Oke. Untuk karakternya namanya Ryoma Nagare. Oke. Tuh. Terus yang kedua ini diambil dari pesawat Jaguar. Nah, pesawat Jaguar ini karakternya namanya Jin Hayato. Dia yang nyetir pesawat nomor 2. Oke. Jadi Getter 2 itu basicnya dari Jaguar. Oke. Nah, Terus ini yang nomor 3 ini yang paling gede. dia agak berbeda. Ini bentuknya kayak tank gitu. Iya, kayak tank. Jadi kalau robot dia paling kuat. Ini dari pesawat yang namanya Bear. Oke. Bear itu jadi kalau adu tenaga ini paling kuat nih kan gitu. Nah, ini Tapi dia bisa terbang? nggak bisa. Nggak bisa kalau Nggak bisa. Justru ini yang bisanya di laut. Oh, ini di laut. Jadi karakternya yang nyetir pesawat Bear itu namanya Benkei Musashibo. Oh, saya sebelum lupa, ini adalah remake ya dari Getter Robo yang asli yang tahun 74. Jadi ini adalah karakter di tahun 2004. Oke. Gitu. Ini remake dari Getter Robo aslinya. Jadi ini new Getter Robo nih. Tapi Getter Robo yang asli bentukannya gini juga. Kayak gini, persis ya. Cuma perintilannya udah beda nih. Gitu. Mukanya, terus ininya udah beda semua. Kalau dulu kan jadul banget ya. Iya. Gak ada bentukan-bentukan, datar-datar aja. Nah, kalau yang dulu tuh sangat sederhana gitu. Iya. Apalagi di manganya sama animenya tuh sangat-sangat sederhana. Gitu. Nah, ini dibikin tahun 2004 lebih robotik, lebih canggih gitu. Lebih robotik, lebih Tapi futuristik. plot ceritanya sama. Oh gitu. Gitu. Terus apa lagi? Apalagi ya? Aku mau nanyain ini deh, kelebihan kekurangannya. Kelebihan kekurangannya masing-masing ya. Ini dari figurnya kan? Iya. Gitu.
Nah, Dari yang ini dulu, dari yang ini. kalau yang ini dia ada pertama ada senjata, ada ada spare tangannya nih, macam-macam gitu. Jadi ini bisa dicopot. Ini macam-macam nih tangannya. Spare tangannya macam-macam ya. Oh iya, ini adalah produk dari Kyodo. Kyodo. Pabrikan Kyodo di line up Revoltech. Oke. Tuh. Jadi Revoltech itu banyakan sih memang robot-robot kayak gini. Ada Getter Robo, ada Mazinger, ada apalagi banyak lah. Gundam nggak tahu aku, mungkin ada sih. Ada Mazinger yang jelas kan gitu. Terus ada lagi kebanyakan sih yang aku tahu nih Getter Robo sih dia. Ini ya, kebanyakan ya. Gitu. Jadi ini produk Revoltech dari Kyodo nih. Gitu. Oke. Terus kelebihannya ini kebetulan ini seri yang nomor 1 nih. Getter One ini. Kalau dilihat dari boxnya nih nomornya 001. Oh gitu. Gitu. Yang ini 002. Enggak, ini 008 malah. Oh gitu. Jadi keluarnya nggak berurutan. Oh, oke. Gitu. Nah ini apa namanya? Selain spare tangan tadi yang udah dikasih tahu nih, dia punya senjata kapak gede. Oke. Terus ini dia ada ininya nih, ada sayapnya. Karena dia bisa terbang kan, basicnya kan gitu. Semua bisa terbang kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Yang ini nggak bisa terbang. Nah kelebihannya dia adalah dia bisa ngeluarin senjata pamungkas tuh dari Kamehameha. Itu namanya Getter Beam nih. Oh, Getter Beam ini dari perutnya sini nih bisa keluar sinar gitu. Dari mana sih? Dari perutnya. Kalau Dari sininya. iya, dari sininya ini bisa keluar sinar gitu. Buat gitu. musnahin musuhnya. Iya, Di film gitu. Nah, terus kemudian selain dapat tangan, senjata, dia juga dapat base-nya ini nih untuk berdiri nih. Oke, Karena kalau base-nya ya. Kecuali yang ini nggak ada. Nggak ada. Oh ya, karena ini bisa berdiri gini. Iya, karena kalau berdiri tanpa base ini agak susah nih. Letoy Ya. Karena dia punya artikulasi yang cukup bagus sebenarnya. Tapi karena badannya berat, gendut-gendut begini, jadi agak susah nih. Oke. Gitu. Terus yang kedua, nah ini dia memang untuk close combat, dipakai untuk close combat sama pokoknya yang pakai teknik gitulah, sama tekniknya yang tadi ya, Getter Beam tuh. Itu jurus pamungkasnya lah itu. Terus bisa keluar senjatanya nih kan kapak nih, senjatanya bisa keluar dari sini dia. Dari sini keluar kapak kalau di full filmnya, gitu. Bisa double, gitu. Terus yang nomor 2 nih sekarang. Nah ini sama dari Kyodo Revoltech juga. Ini Getter 2. Nah dia senjatanya nih nggak macem-macem nih. Dia senjatanya ini langsung di sini nih ada ya? bornya, ada cakitnya. Ya. Berarti dia langsung ya? Langsung gitu. Nah kelebihannya dari yang lain-lain, ini geraknya paling cepat. Oh, ini geraknya paling cepat karena paling ramping ya? Iya paling ramping, paling cepat. Jadi geraknya dia paling ramping gitu. Jadi untuk mengejar musuh yang mengandalkan speed ini sama untuk ngedrill nembus bawah tanah gitu karena ini berarti ini close combat juga ya kalau yang ini ya? Ini close combat tapi lebih ke lari-lari gitu. Lari-lari. Nah ini drillnya ini atau bornya ini bisa ngeluarin angin puyuh nih. Gitu. Karena putarannya yang kencang gitu. Iya gitu, jadi ini kuat juga, tapi ini bukan main getternya kan gitu. Dia bukan ngandelin kekuatan yang power ya, dia lebih ke speed ya. Kan gitu. Kalau ini teknik. Kalau yang ini teknik, kalau ini speed. Jadi kan secara kalau di filmnya kalau secara berantem atau lagi tempur, tekniknya bagusan yang ini. Bagusan ini. Ya. Gitu. Apalagi kalau close combat nih dia emang jagonya kan gitu. Ya. Ini kalau ini speed. Nah, ini juga bisa ditembakin lepas gitu juga bisa. Oh, jadi kayak roket gitu. Kayak roket. Nah, ini kalau ini dia kan kayak crane gitu, dia bisa nyapit nih. Ya. Tuh. Buat nyekek musuh mungkin. Ini juga bisa gitu, bisa manjang, ngambil kan gitu. Nah, ini juga udah mulai ada ininya nih. Ini varian dari yang model lama, ininya nggak ada. Oh, gitu. Tapi bentuk kepalanya, badannya dia ada jetnya di sini. Gitu. Nah ini bertukar posisi kan, bisa kita lihat nih kalau di sini merah, putih, kuning kan gitu. Kalau di sini jadi putih, kuning, merah gitu. Oke. Nah ini ada base-nya juga ya. Ini base-nya ada base-nya. Gitu. Oke. Yang ketiga. Nah yang ketiga ini
Ini tadi saya udah bilang ini basicnya dari pesawat Bear kan gitu. Ah. Nah, kalau yang Gator 3 ini yang nomor 3 itu dia andalannya adalah power, kekuatan. Berarti yang ini teknik, ini speed, yang ini Ini power. Jadi ini kalau untuk adu tenaga, dorong-dorongan, kuat-kuatan, ini paling kuat. Tapi dia tipenya yang close combat gitu apa yang enggak? Close combat juga bisa. Close combat bisa gitu. Dan kalau untuk yang jarak jauh dia punya misil di sini nih, punya roket di sini nih. Sama ini tangannya ini ada bolong-bolong gini ya, nih di ujung sini. Nah, bisa nembak tangannya ini dia bisa memanjang. Bisa memanjang Buat nangkep jarak jauh. Sama keluar net dari sini buat ngejaring musuhnya. Oh, bukan peluru. Bukan. Jadi pelurunya dari sini. Kirain dari sini pelurunya. Jadi dia gitu. Kayak finger net gitu loh. Ya. Gitu. Nah, uniknya ini kalau yang di serial lama di tahun 70-an nih bentuk tanknya nggak kayak gini dia. Jadi dia pesawat gini ada rodanya kan gitu, roda. Nah, kan ini udah berdiri sendiri masing-masing nih kakinya nih. Cuma bentuknya tetap tank. Tadinya kalau yang sebelumnya jadi satu. Jadi kayak yang ini di belakang ini tapi nggak ada depan gitu. Oh ya. Terus rodanya 2 kan gitu. Nah, kalau ini udah canggih lah. Gitu. Kakinya ada 3 tapi. Nah, ini buat napak di belakang nih kan gitu. Jadi 3 nih, yang benar kakinya 3 jadinya kelihatannya. Iya. Dan ini kan ada ininya lagi kan, ada rodanya lagi di belakang. Iya kan? Oh, ini bajai ini mah. Bajai ini mah. Bajai kebalik nih. Iya. Ini rilis tahun berapa nih? Kalau yang ini awalnya kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? Dia 2007. Bapak belinya tahun 2009 nih aku belinya. Jadi nunggu kalau nggak salah ini nunggu 3 bulan ini keluar. Ini 3 bulan lagi ini keluar. Oh, tapi dengan tahun yang sama ya? Iya. Oke. Pre-order dulu nih. Pre-order. Pre-order. Dan dia limited edition nggak? Enggak. Ini nggak limited edition. Ada yang limited edition beberapa aku punya tapi nggak dibawa. Bukan seri ini. Bukan seri ini, beda seri dia ya. Nah, ini tuh dia bahan ininya dari apa dia? Ini materialnya tuh bahannya PVC ya kebanyakan ya. PVC. Bukan gitu. Plastik ya? Ya, ada campuran plastik ada campuran plastiknya di beberapa kayak di artikulasinya. Nah, Revoltech ini artikulasinya lumayan bagus. Dia ada 17 titik artikulasinya nih masing-masing nih. Ada di mana aja? Nah, ini pertama di tangan. Di sini ya, di pundak. Terus ini juga sama ya di tangan nih. Ini juga sama ya? Sama. Oh iya, ini juga sama nih, ada artikulasi. Aduh, tajam ya? Tajam, gila. Tajam gitu. Hati-hati ya teman-teman. Ini tajam nih sininya, bagian ininya nih. Terus di bagian paha nih sama lutut, terus sama di sendi kaki nih, ankle. Oke. Terus gitu. Kepala ada kepala? Kepala bisa. Muter ya? Bisa muter. Oh iya benar, muter gitu. Cuma nggak terlalu banyak ya kalau kepala, dan sayangnya ini kan ukurannya cuma 115 mili ya. Berarti ini 1:12 ya? 1 banding, iya. Kayaknya iya deh. Ini non scale sih, jadi nggak ada ukuran ini skalanya. Skalanya. Sebenarnya ini keluarnya tahun 2016 pertengahan, cuma dipasarin 2007. Saya belinya 2009. Gitu. 2006. 2006 Ya. gitu. Nah, ini juga gitu. Ini tangannya ini masing-masing ada kelengkapannya sendiri-sendiri. Oh, bisa 360 derajat ya muternya. Iya. Dan juga. Masing-masing ada kelengkapannya sendiri kayak ini nih. Bisa dicopot. Mantap. Gila. Tapi copotnya satu lengan gitu. Ininya bisa sebenarnya. Ini bisa dicopot juga. Buat tajam cuy. Oh iya. Ininya tajam-tajam. Iya gitu. Ini. Berarti ini beda sama kayak Senseiya kemarin ya? Beda. Senseiya kemarin kan dia metal. Kalau Senseiya itu sebenarnya uniknya kan karena metal. Kalau ini karena dia PVC, terus jadi agak lebih ringan jadinya. Nggak berat ya. Cuma ya ada bagian-bagian yang mau tajam nih. Iya. Cuma ya. Ini sama ya, semuanya PVC ya? PVC sama gitu. Jadi dia tergantung robotnya, dia artikulasinya di mana itu tergantung robotnya gitu. Banyak di mana. Tapi rata-rata 17 artikulasi lah kan gitu. Animenya, nah ini juga kan ada franchise-nya sendiri nih, Gator nih. Ya. Dari mulai tahun 74 itu 2 season. Jadi ada Gator Robo, ada Gator Robo G,
terus ada Getter Robo Go, Ya, terus terus ada loncat ke ini New Getter. New Getter Robo ini, terus ada Getter Shin Getter Robo. Heeh. Itu semuanya. Nah, ini masuknya nggak serial ya, ini masuknya OVA nih. Oh gitu. Heeh. Oke. Jadi yang mulai 2004 nih banyak kan OVA nih kan gitu. Jadi udah masuk OVA nih, termasuk Shin Getter Robo, termasuk apa tuh Shin Getter Robo versus Neo Getter Robo. Ya. Terus abis itu yang terakhir ada Getter Robo Arc. Nah itu bentuknya udah berubah lagi gitu. Cuma nanti aja kita bahas ya, soalnya mainannya nggak punya juga. Tapi itu yang Getter Robo Arc itu sangat-sangat keren. Gitu. Itu sama rilisnya tahun-tahun segitu juga. Enggak, baru. Oh baru itu. Baru 2020 kalau nggak salah. Oh berarti masih ada dong. Ada. Jadi lucu ya, dari satu franchise ini ada Getter Dino-nya. Jadi bentuknya dinosaurus gitu. Jadi dia nggak pakai pesawat tapi pakai dinosaurus kan gitu. Iya. Terus yang jadi Getter Robo ini juga punya final form nih. Namanya Getter Emperor. Wih, Kan itu gitu. bentukannya kayak gimana tuh kalau itu? Bentuknya wah, kalau dilihat itu udah ngalahin semesta lah gedenya gitu. Jadi udah mulai rumit bentuknya. Kayak ini nggak naganya Dragon Ball gitu? Enggak. Bentuknya tetap 3 pesawat, tapi bentuknya lebih unik, lebih dark, Lebih gede. gedenya ngalahin Universe. Kalau diceritanya gitu, ngalahin. Dan Getter Emperor ini jadi rujukan di masing-masing serial, terutama di Shin Getter Robo sama Getter Robo Arc itu, gitu. Tapi mainannya mahal cuy. Mahal. Nanti kalau kita ada rezeki kita beli. Iya. Ya, gitu. Doakan Itu saja teman-teman. bisa belasan juta itu. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Oh iya, aku juga mau nanyain Bapak waktu beli ini harganya berapa? Ini dulu murah. Berapa? Jadi Revoltech itu termasuk produk mainan atau koleksi yang gampang dibeli, gampang dicari. Enggak, ini kebetulan sih pre-order ya. Oh, iya. Dan harganya sangat-sangat terjangkau. Harganya murah walaupun pre-order ya? Iya, ini di bawah 300.000 Dulu. Yes, dulu. Dulu. Kalau sekarang 600-an lah, 600. Ya, masih murah ya? 600, 700 tergantung tingkat kerumitannya kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu aku beruntung ini bisa dapat harga oke, mainan bagus karena ini termasuk favorit kan gitu. Ini aku nggak nyesel lah beli. Gitu. Walaupun kecil-kecil ya. Iya, walaupun kecil-kecil dan masih ada yang lebih kecil dari ini ada gitu. Berarti tapi sebelum yang apa namanya? Sebelum yang 2004 ini ada juga nggak mainan? Ada, aku punya yang original versionnya. Nah, itu lebih keren lagi itu dari besi. Lebih berat, komplit, tangannya banyak, senjatanya banyak kan gitu. Pesawatnya yang sebelum berjadi juga ada. Oh gitu. Gitu. Cuma mesti kita cari dulu ntar. Oke, nanti Gitu. kita obrak-abrik lemari dulu. Itu di beda brand ya, beda brand, beda merek. Jadi line up-nya beda gitu. Gitu. Oke. Berarti cukup unik ya gitu ya. Mainan ini. Ini Getter ini andalannya Gonagai juga. Sebenarnya yang topnya, yang banyak fansnya itu kan Mazinger. Ya. Yang robot hitam. Yang robot hitam, tapi dia bisa dikendalikan dari helikopter yang masuk di kepalanya itu. Iya. Kan kalau Mazinger gitu, mau dari pesawat, mau pakai jet, namanya Pilder kan gitu. Dan orangnya cuma 1. Kalau ini kan orangnya 3. Nah, makanya ini pertama yang menggabungkan 3 mecha pesawat jadi satu nih. Ini masih banyak lagi yang lain ciptaannya karangannya Gonagai itu yang hebat lah ininya. Fansnya banyak gitu. Ini salah satu koleksi lama yang masih awet sampai sekarang punya kita ya. Iya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi dari produk lain ya untuk yang Getter ini. Gitu. Ada kita juga ada yang robot gede gitu, yang hitam. Oh iya, itu Getter juga. Tapi itu Shin Getter kan. Iya. Dan itu dark. Jadi bentuknya warnanya hitam gitu. Dan kebetulan ini si Rasya ini nggak terlalu tahu nih. Gue juga jujur gue nggak nonton kalau yang ini. Kalau Sensei masih ada nonton walaupun nggak semuanya nonton. Gitu. Jadi ini memang mengenang masa lalu aja sih kebanyakan
gitu. Gue tuh juga tahu ini juga dari mainannya dulu sebenarnya. Bukan tahu dari serial. Jadi pas tahu, mainan apa ini robot kayak unik nih gitu kan. Jadi kalau anak-anak 80-an, 90-an yang masih nonton film-film video Betamax atau VHS zaman dulu, pasti tahu ini karena ini dulu booming juga di masa-masa video zaman dulu. Untuk istilahnya apa namanya ide-ide kreatif semacam ini nih Jepang nih jago gitu. Makanya kreatif. Menurut saya nih evolusinya kan udah banyak nih dari satu serial aja nih, satu franchise saya udah banyak kan gitu. Benar, ini masih lumayan terawat walaupun udah ada sedikit noda-noda. Iya, itu aja sih yang umur lah, warnanya nggak bisa kayak dulu kecuali dicat lagi. Iya benar, ini juga masih awet sih ini. Cuma emang ada beberapa mainan kita banyak yang hilang aja. Iya. Sebenarnya kalau dipajang bagus di lemari sangat bagus lah. Keren lah. Gitu. Masih worth it untuk dikoleksi gitu. Ya. Dan harganya juga lumayan murah kan gitu. Kalau dulu ya mungkin juga karena inflasi atau kenaikan harga dunia juga, kenaikan biaya di dunia juga, makanya sekarang mungkin ya sekitar dapat 600-800 ribu oke lah, gitu. Nggak semahal itu. Ya. Yang lain gitu. Nggak semahal Sensei ya. Atau produk lain atau merek lain gitu. Gitu aja. Oke. Ya mungkin segini aja ya buat video kali ini. Ini mungkin udah kepanjangan juga buat nge-review ini doang. Tadi kita udah bahas artikulasinya, bahas backstory-nya, udah bahas lain-lainnya juga. Jadi ya cukup lah ya. Ya cukup di video kali ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terus komen ya yang penting. Kita harus review apa lagi. Nah, terus yang paling penting adalah jangan lupa subscribe. Oke. Gitu. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you.